Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya, episode 34. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Halo, Aira sayang. Rumah sakit baru aja telepon, katanya hasilnya sudah keluar. Tapi aku masih sibuk sekali di kantor. Lagi ada meeting penting. Kamu bisa nggak pergi sendiri sayang? Atau kamu tunggu aku, tapi agak sore, gimana? Tanya Adam yang masih berada di ruang kerjanya. Oh gitu. Aku aja yang pergi sendiri. Aku bisa kok, tenang aja, jawab Aira. Dia memang berencana untuk ke rumah sakit hari ini untuk bertemu lagi dengan Clara. Kebetulan hasil pemeriksaan suaminya juga keluar, jadi bisa sekalian saja, pikir Aira. Ya udah, kamu hati-hati sayang ya. Bawa mobilnya jangan ngebut. Jangan lupa kabari aku ya, ucap Adam. Dia begitu memperhatikan Aira. Siap bos, gak usah khawatir, hehehe, jawab Aira. Adam pun kembali melanjutkan pekerjaannya, sementara Aira bersiap untuk pergi. Sesampainya di rumah sakit, Aira langsung menemui Clara yang masih mengurus bayinya sendirian. Clara terlihat berbeda. Saat ini dia terlihat sudah dewasa dan benar-benar tulus menjaga bayinya. Clara, apa benar bayi ini anak Ray? Tanya Aira yang kembali memastikan. Aku berani bersumpah Aira. Selama ini aku tidak pernah melakukan itu dengan siapapun. Aku hanya melakukannya dengan Ray, jawab Clara yang sepertinya tidak berbohong. Berarti Ray memang normal. Dokter kemarin bilang kalau aku juga normal. Artinya Allah memang sengaja tidak memberikan anak ke aku dan Ray karena kelakuan Ray yang belum pantas untuk menjadi seorang ayah. Sudahlah, aku tidak perlu memikirkannya lagi, batin Aira. Aira, kamu mikir apa? Kamu percaya sama aku kan Aira? Aku memang dulu jahat, tapi sekarang aku benar-benar sudah berubah. Aku bukan Clara yang dulu lagi. Ya sudah, kalau begitu Ray harus bertanggung jawab. Dia memang yang menjadi biang masalah di antara kita. Nanti aku akan coba bicarakan dengan Ray, atau aku akan bicara dengan mantan mertuaku dan juga ibumu. Semoga mereka bisa menerima. Oh iya, aku keluar dulu untuk bayar semua biaya perawatan bayi kamu ini. Sekalian aku juga ada urusan. Aira beranjak hendak keluar dari ruangan itu. Aira, ucap Clara memanggil saat Aira membuka pintu. Aira pun berbalik melihat ke arah Clara. Ada apa? Apa kamu butuh sesuatu? Tanya Aira. Makasih ya, maafin aku juga, ucap Clara dengan tulus. Matanya pun terlihat berkaca-kaca. Aira mengangguk kemudian tersenyum tipis. Sama-sama, balasnya kemudian langsung keluar dari ruangan itu. Setelah membayar biaya perawatan untuk bayi Clara, Aira pun bergegas ke ruangan dokter untuk mengetahui hasil pemeriksaan Adam. Bagaimana dok? Apa semuanya normal? Tanya Aira penasaran. Begini Bu Aira, Pak Adam mengalami oligospermia, yaitu jumlah sel sperma rendah. Jadi akan sulit untuk membuahi sel telur, ungkap dokter tersebut.
Apa dok? Jadi maksud dokter suami saya bermasalah? Apa masih bisa disembuhkan dok? Tentu saja Aira merasa sangat terkejut. Keinginannya untuk memiliki anak seakan runtuh. Terlebih memikirkan keinginan mertuanya. Dia tidak bisa membayangkan betapa kecewanya mereka jika mengetahui hal ini. Adam pun juga pasti akan merasa sedih. Masih ada kemungkinan, tapi sepertinya kecil karena jumlah sel spermanya sangat jauh di bawah rata-rata. Tapi untuk sementara saya akan berikan obat. Tolong diimbangi dengan pola makan sehat. Kita cek lagi nanti setelah sebulan. Baik, makasih dokter. Aira pun keluar dari ruangan tersebut lalu mengambil obat yang diresepkan oleh dokter. Ketika dia hendak pulang, handphonenya tiba-tiba berdering. Adam menelpon. Bagaimana ini? Aku harus jujur, tapi nggak sanggup lihat dia kecewa, ucap Aira sambil menggenggam handphonenya. Agak lama handphonenya terus berdering, hingga akhirnya Aira memberanikan diri untuk mengangkatnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Kamu sudah di rumah sakit kan? Kenapa nggak ngabarin aku? Tanya Adam yang terdengar khawatir. Iya, maaf ya. Tadi aku sempat ketemu Clara lagi. Aku jadi lupa kabarin kamu. Maaf ya. Balas Aira menggigit bibir bawahnya karena resah. Sudahlah sayang. Jangan berurusan dengan Clara. Kalau kamu mau bantuin dia, cukup bayarin aja biaya anaknya itu. Terus sudahlah, biar dia sendiri yang mengurus masalahnya. Oh iya, hasil aku udah keluar kan? Bagaimana hasilnya? Aku yakin kalau aku pasti baik-baik aja. Jadi secepatnya kita pasti akan punya bayi. Ucap Adam yang terdengar bersemangat. Kata-kata Adam yang begitu yakin malah membuat Aira semakin tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Iya sayang, hasilnya baik-baik aja, jawab Aira terpaksa berbohong. Maafin aku Adam, aku belum siap untuk bilang yang sebenarnya. Aku gak tega, ucap Aira dalam hati. Kan, sudah aku bilang kalau semuanya pasti akan baik-baik aja, ucap Adam bernafas lega. Iya, kamu benar sayang. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Kamu semangat kerjanya, aku tunggu di rumah, ucap Aira. Mereka akhirnya mematikan teleponnya. Seketika Aira kembali merasa bersalah telah membohongi suaminya itu. Tapi untuk sementara Aira merasa ini yang terbaik. Aira pun melajukan mobilnya hendak pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ibu mertuanya menelponnya dan menyuruhnya untuk segera pulang karena dia juga sedang perjalanan akan ke rumah Aira. Hal itu membuat Aira semakin merasa cemas. Tidak biasanya ibu mertuanya hendak datang ke rumahnya jika bukan karena ada sesuatu yang penting. Aira menghembuskan nafas berat, lalu menambah kecepatan mobilnya. Saat dia baru saja memasuki gerbang rumahnya, terlihat mobil mertuanya sudah ada di sana. Ibu mertuanya pun sudah berdiri di depan pintu. Aira pun segera turun dari mobilnya lalu menghampiri ibu mertuanya itu. Mah, Mama sudah lama menunggunya, ucap Aira setelah mencium tangan ibunya Adam itu. Enggak, Mama juga baru aja nyampe, jawabnya ramah. Ya udah, masuk dulu Mah. Aira kemudian membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan ibu mertuanya untuk masuk ke dalam. Mereka duduk bersama di sofa ruang tamu. Seketika keheningan terjadi. Ibunya Adam terlihat memperhatikan seisi ruangan tersebut. Dan Aira hanya diam saja karena merasa sedikit gugup berhadapan dengan ibu mertuanya berdua saja.
Sangat berbeda dengan ibunya Ray yang begitu akrab dengannya. Mungkin karena pernikahannya dengan Adam juga baru beberapa bulan, jadi masih sedikit canggung. Mama tadi sebenarnya mau ketemu sama teman, tapi sekalian aja Mama mampir ke sini. Mau tanya kamu soal program hamil kalian. Mama dengar kamu sama Adam ke dokter untuk periksakan.